Oke, halo semuanya. Di sini saya ngebuat videonya tanggal 18 Februari ya. Besok udah mulai puasa. Aku ikut yang tanggal 19. Oh ya, di sini teman saya ngirim 3 soal fisika ya. Kita lihat dulu. Habis ini nanti kita ngerjain soalnya ya. Ini soal pertama ini mobil tabrakan pasti ada kaitannya sama momentum nih. Hukum kekalan momentum. Terus lanjut ke soal kedua. Ini soal kedua, ada pot digantung, ada kawatnya, berarti ini ada kaitannya sama tegangan tali, maksudnya gaya tegang gitu. Habis itu soal yang ketiga, ini lintasan loop, ada ketiganya juga, nggak ada gesekan, mesti ini ada kaitannya sama hukum kekekalan energi mekanik. Oke, kita langsung saja buat mengerjakan soalnya. Oke, kita mulai dari soal pertama dulu ya. Sebuah mobil dengan massa 950 kg dan kecepatannya 16 meter per sekon mendekati suatu persimpangan. Oke, berarti ini ada mobil. Ini ada perempatan di sini ya, mendekati persimpangan. Ya, ini perempatan gitu. Seperti pada gambar. Oh ya, ini ada gambarnya ya. Ya, gambarnya sangat membantu sekali untuk kita menganalisis soalnya. Kemudian sebuah minivan bermassa 1300 kg yang bergerak dengan kecepatan 21 meter per sekon juga menuju persimpangan yang sama. Mobil dan minivan tersebut bertabrakan dan menyatu. Berarti ini tumbukan tidak lenting sempurna. Maksud saya tumbukan tidak lenting sama sekali. Kemudian pertanyaannya, tentukan arah dan kecepatan kendaraan yang bertabrakan sesaat setelah tumbukan dengan mengasumsikan gaya luar dapat diabaikan. Oke, ini soalnya tergolong mudah ya. Ya, masih easy gitu. Oke, sesuai dengan gambarnya, mobil 1. Ini mobil 1. Ini bergerak ke arah sini. Terus mobil yang satunya minivan. Ini saya anggap sebagai mobil kedua. Ini arahnya ke sini. Jadi ini keduanya tuh saling tegak lurus sampai akhirnya tuh ketemuan di persimpangan, di perempatan, habis itu tabrakan, menyatu dan arahnya nanti ke sini, arah tabrakannya pas sudah menyatunya. Ini anggap aja keduanya udah menyatu, arahnya ke sini. Nah, di sini kan pasti kan ngebentuk sudut. Kita tulis theta aja ya. Oke, mobil 1 ini beratnya sekitar M1 sama dengan 950 kg. Habis itu yang M2 ini sekitar 1300 kg. Kecepatan mobil 1 ini 16 meter per sekon, yang minivannya 21 meter per sekon. 21 meter per sekon. Oke, ini nanti kecepatan setelah keduanya kan udah gabung setelah tumbukan, kita anggap sebagai variabelnya V aksen. Kalau ini V aksen berarti di sini kan V aksen X. V aksen X itu kan ini kan theta. Berarti V aksen X sama dengan V aksen cos theta. Yang di sini sumbu Y, berarti V aksen Y. Ini sama dengan V aksen sin theta. Ya, gitu. Jadi seperti ini kira-kira
gambarannya ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari sumbu X dulu. Ini kita pakai hukum kekekalan energi, maksud saya hukum kekekalan momentum. Jadi P awal, momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Oke, kita mulai dari sumbu Y dulu. Saya mulai dari sumbu X dulu ya. Berarti momentum yang di sini, ini sumbu X, nanti sama dengan momentum yang sumbu X yang ini. Momentum yang ini. Oke, berarti M1. Oh iya. Kita ngitung dulu massa benda setelah tumbukan. Kan habis tumbukan, kedua mobil itu kan menyatu. Berarti M aksen sama dengan massa benda 1 ditambah massa benda kedua. Berarti sama dengan 950 ditambah 1300. Sama dengan sekitar 2250 kg. Oke, ini massa benda keduanya setelah nyatu. Oke, kita lanjut ke perhitungan momentumnya. M1 massa benda 1 kali massa benda kecepatan benda 1 itu sama dengan massa gabungan dikalikan kecepatan setelah tumbukan pada sumbu X. Oke, berarti kita langsung ya, V aksen X sama dengan V aksen cos theta. Oke, ini persamaan pertama. Lanjut kita ke sumbu Y nya. Sumbu Y berarti ini momentum ini nanti sama dengan momentum yang di sini. Oke. Seperti ini kita operasinya ya. M2 V2 massa mobil 2 dengan dikalikan kecepatan mobil 2 itu sama dengan massa mobil gabungan ya, dikalikan kecepatan setelah tumbukan pada sumbu Y. Habis itu kita jabarin lagi, M2 V2 sama dengan M aksen V aksen, itu kan V aksen sin theta. Ini persamaan kedua. Nah, habis itu kita coba nyari arahnya dulu ya. Ini kita bisa nyari arahnya. Ini nanti dibagi ini. Kan ada sin, ada cos. Nanti sini itu tan. Nah, tan itu nanti bisa kita pakai buat nentuin arahnya. Oke, 1 persamaan 1 dibagi sama persamaan kedua. Kebalik ya, maksud saya persamaan kedua dibagi persamaan 1. Oke, lanjut aja. M aksen V aksen sin theta per M aksen V aksen ini cos theta itu sama dengan ini kan M aksen V aksen sin theta kan sama dengan M2 V2, berarti M2 V2 terus M aksen V aksen cos theta itu sama dengan M1 V1, berarti M2 V2 per M1 V1. Ini ada M aksen coret aja, V aksen coret aja, sin theta per cos theta kan tan theta. Tan theta M2 nya berapa tadi? 1300, V2 nya 21, M1 nya 950, V1 nya sekitar 16. Oke, ini angkanya besar-besar, kita coba sederhanain. 1300 bagi 50 berapa? Aku coba pakai kalkulator aja ya. 1300 dibagi 50 26, berarti ini 26. 950 bagi 50 berapa?
bagi 50 sekitar 19. Oke. Kayak udah nggak bisa disederhanain. Udah nggak bisa, berarti 26 kali 21 546 per 19 kali 16 304. Ini sederhana lagi, coba 546 bagi 2 berarti sekitar 273 kalau nggak salah. Oke, benar. 304 bagi 2 berarti 152. Oke, kalau tan tetanya 273 per 152 berarti theta sama dengan tan inverse arctan per 273 per 152 berarti sama dengan arctan 273 bagi 152 60. Jadi tetanya sekitar 60,89 derajat. Oke, berarti ini arahnya ketemu sekitar arah tetanya itu sekitar 60,89 derajat. Oke, kita lanjut nyari apa tadi? Oke, kecepatannya setelah tumbukan. Berarti kita pakai salah satu rumus di antara ini, pilih yang mana bebas saja. Aku coba pakai yang cos ya. Jadi M1V1 sama dengan M aksen V aksen cos theta. Kita masukin aja angka-angkanya. M1 itu ke 950, V1 nya 16, M aksennya 2250. V aksennya kan ini yang dicari ya, V aksen cos theta berarti cos 60,89. Oke, 950 bagi 50 tadi itu 19. 2250 dibagi 50 itu sebentar ya, bagi 50 45 19 kali 16 tadi 304. Jadi 304 per 45 sama dengan V aksen cos 60,89. V aksen sama dengan 304 per 45 dikali cos 60,89 sama dengan, berarti 304 dibagi 45 itu berapa? 6,75 sekian dibagi cos 60,89. Jadi kecepatan kedua benda setelah bertumbukan itu kurang lebih 13,89 meter per sekon. Nah, jadi ini jawabannya. Kalau kalian mau ngebuktiin lagi, coba pakai rumus yang ini. Caranya kurang lebih sama seperti ini. Oke, jadi begini, soal pertama ini masih sangat mudah untuk dikerjakan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soalnya, untuk menggantung sebuah pot bunga bermasa 6,2 kg, seorang tukang kebun menggunakan 2 kawat. Oke, jadi ada 2 kawat. Satunya dipasang secara horizontal ke dinding dan kawat lainnya miring ke atas dengan sudut 40 derajat dan dipasang ke langit-langit. Tentukan tegangan pada masing-masing kawat. Oh ya, ini udah ada gambarnya. Jadi kita dipermudah lagi dengan soalnya. Gambarnya seperti ini kira-kira. Ini ada langit-langit, ini ada dinding. Kawat yang pertama ini nanti horizontal kawatnya. Yang satunya ini nanti agak miring gini. Sudutnya 40 derajat. Kemungkinan sudutnya sama seperti yang digambar terhadap garis horizontal, berarti di sini theta. Tetanya tuh sama dengan 40 derajat. Oke, buat di sini
Ini tegangan yang kedua. Yang di sini ini tegangan yang pertama. Bebannya di sini anggap aja ini pot ya. Berarti ada gaya berat, gaya gravitasi. Oke, kita jabarin dulu yang tekanan kedua. Reaksi terhadap sumbu Y-nya berarti T2Y itu sama dengan T2 sin theta, tetanya ini. Kemudian proyeksi terhadap sumbu X, T2X itu sama dengan T2 cos theta. Oke, pertanyaan tegangan pada masing-masing kawat. Oh, ini masih gampang ya. Ini kita tuh nanti pakai hukum 1 Newton ya. Ini benarnya diam, setimbang gitu. Sigma F sama dengan 0. Karena ya diam, benarnya ini diam. Berarti T1 minus T2X itu sama dengan 0. Ini sumbu Y-nya ya, ini sumbu Y-nya. Bukan, maksud saya sumbu X-nya. Sumbu X, ini sumbu Y. Oke, lanjut. Berarti T1 sama dengan T2X. T1 sama dengan T2X kan sama dengan T2 cos theta. Kita substitusi T2X ke T2 cos theta. Berarti T2 cos theta. Oke, ini sumbu persamaan dari sumbu X-nya seperti ini. Oh ya, maaf, ini lampunya mati ya. Oke, lanjut. Kemudian yang di sumbu Y-nya W minus T2Y itu sama dengan 0, sama kayak tadi, karena benda ini diam ya. Berarti W sama dengan T2Y. W sama dengan T2 sin theta. Ini persamaan kedua. Oke, habis itu kita coba bagi persamaan kedua dibagi dengan persamaan pertama. Buat nentuin berapa nilai tetanya gitu. Berarti T2 sin theta per T2 cos theta itu sama dengan T2 sin theta kan sama dengan W. Berarti ini sama dengan W per T2 cos theta sama dengan T1. Ini T1. T2 nya coret aja. Sin theta per cos theta itu sama dengan tan theta, sama dengan W nya itu berapa tadi? Masanya 6,2 kg, berarti mg per T1. Oh ya, ternyata tetanya tuh udah diketahui ya. Berarti salah-salah, kita nggak nyari tetanya, tapi kita nyari T1 nya, nyari tegangan tali yang tegangan kawat yang di sini. Oke, berarti T1 sama dengan massa kali gravitasi per tan 40 derajat. Oke, massanya 6,2, gravitasinya kita anggap 9,8. Nanti 6,2 dikali 9,8 tan theta. Ini agak susah, ini susah tan 40 derajat kalau nyari secara manual. Kita pakai kalkulator aja. Oke, 6,2 dikalikan 9,8 itu sama dengan 60,76 dibagi tan 40. Jadi tegangan kawat yang pertama itu kurang lebih sekitar 72,41 Newton. Oke, ini tegangan tali yang pertama ya. Lanjut kita ke tegangan tali yang kedua. Oke, kita pakai persamaan ini. T1 sama dengan T2 cos theta. Berarti T2 sama dengan T1 per cos theta gitu. Oke, lanjut. T1 nya
72,41 dibagi cos berapa tadi? Cos 40. Oke, kita pakai kalkulator lagi karena kita susah untuk menghitung manualnya. Ini cosnya 40 derajat ya. 72,41 dibagi cos 40. 72,41 dibagi cos 40. Oke, berarti tegangan kawat yang kedua sekitar 94,52 Newton. Oke, jadi ini jawabannya, soalnya masih simpel ya. Oke, terakhir kita soal yang ketiga. Sebuah balok bermasa M meluncur dari keadaan diam pada lintasan loop the loop. Lintasan loop the loop ya melingkar gini lintasannya. Tanpa gesekan, berarti tanpa gesekan nggak ada energi yang kebuang, berarti energinya kekal. Kita pakai hukum kekekalan energi. Berapakah ketinggian minimum pelepasan H yang diperlukan agar balok tetap menjaga kontak dengan lintasan setiap saat? Oke, kita nyari ketinggian minimumnya H. Di sini soalnya nggak ada angkanya, jadi kemungkinan nanti jawabannya bentuknya bakal variabel. Atau mungkin short persamaan itu nanti. Oke, kita buat sketsanya. Ya, kurang lebih nanti seperti inilah kira-kira lintasannya. Benda itu mulai dari sini kira-kira. Ini H, ini lantainya ya. Ini ketinggian H. Ya, nah seperti ini. Nanti benda itu dari sini kan ke sini. Turun. Habis itu muter di sini. Ya gini, nanti muter di sini. Nanti kita nyari tahu berapa H minimumnya biar baloknya ini enggak jatuh, maksud saya enggak keluar dari lintasan, apalagi pas lewat loopnya ini nanti harus muter gini, harus nyentuh ke lintasannya gitu, enggak boleh lepas sama sekali. Oke, berarti kalau syaratnya enggak boleh lepas, berarti harus ada hukum gaya apa yang ini ya, ini namanya gaya normal, gaya yang terjadi karena suatu kontak dengan benda. Berarti yang di sini nanti gaya normalnya itu harus ada. Berarti n-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti n minimumnya ini untuk kasus yang minimum itu sama dengan 0. Berarti n minimumnya itu 0. Oke, kita lanjut. Ini mulai dari sini. Berarti di sini tuh cuma ada energi potensial. Berarti E yang di sini sama dengan mgh. Massa kali gravitasi kalikan ketinggiannya ini. Nanti sampai di bawah ini, nanti semua energi potensial itu dikonversikan ke energi kinetik. Energi sama dengan setengah M, setengah kali massa kali V1 ya, V1 kuadrat. E1 ini E2. Oke, berarti E1 nya sama dengan mgh, E2 nya sama dengan setengah mv1 kuadrat. Oke, berarti E1 kan energinya kan kekal, berarti E1 sama dengan E2. mgh sama dengan setengah mv1 kuadrat. M-nya coret. Berarti V1 kuadrat sama dengan 2GH. Oke, lanjut kita analisis yang bagian loopnya ini.
Kan karena loop, ini gerakannya kan melingkar. Nanti kalau gerakan melingkar ada yang namanya tuh gaya sentripetal sentrifugal ya, yang rumusnya seperti ini. F sentripetal sama dengan M massa dikalikan percepatan sentripetal, berarti massa dikalikan percepatan sentripetal itu V kuadrat per R. R nya itu jari-jarinya ini jari-jarinya itu ya kita tulis dengan variabel R. Oke, karena ini tuh nggak boleh lepas lintasan, berarti W gaya berat. Habis itu sebentar, gaya berat ditambah N ditambah gaya normal itu sama dengan gaya sentripetal. Gaya beratnya mg, massa kali gravitasi. N nya itu kita enggak N nya anggap 0, N minimum ya kita anggap 0. Gaya sentripetalnya ini mv kuadrat per R. Berarti ini masanya coret aja, jadi G sama dengan V kuadrat per R. Oh ya, V kuadrat ini V saat posisinya tuh di sini, di paling atas ini V. Berarti ini V2. Kita anggap V2. G sama dengan V2 kuadrat per R. Berarti V2 kuadrat sama dengan G kali R. Habis itu apa ya? Oke, kita lanjut cari energi di sini berapa. Ini kan di loop di sini. Ini nanti ada energi potensial ditambah energi kinetik yang di sini. Ini energi potensialnya itu sama dengan massa kali gravitasi kali R ini dijumlahin, jadinya kan dikalikan 2R. R nya ada 2, berarti ini kan ini R, di sini R juga, berarti ketinggiannya 2R gitu. Ditambah EK, energi kinetik yang di sini nanti setengah kali massa kali V2 kuadrat. Kita sama dengan ini E2. Maaf, ini bukan gini. EK sama dengan setengah M V2 kuadrat. Oke, ini E2 nya. Nanti kita sama dengan EP tambah EK. Berarti E2 sama dengan EP ditambah EK. Oke, kita lanjutin. Setengah MV1 kuadrat itu sama dengan EP nya tadi MG kali 2R ditambah EK nya setengah MV2 kuadrat. Ini M nya coret aja. Kita kalikan semuanya dengan 2, berarti setengah kali 2 kan 1, berarti V1 kuadrat sama dengan 2 kali 2 4, berarti 4GR tambah setengah kali 2 ini 1 V kuadrat, V2 kuadratnya itu sama dengan GR, berarti GR V1 kuadrat itu kan 2GR 2GH maksud saya, sama dengan 4GR tambah GR berarti 5GR. G nya coret aja. H ketinggiannya ini berarti sama dengan 5/2R. Oke, jawabannya ini H sama dengan 5/2R. Berarti ini jawabannya suatu persamaan, bukan angka ya.
Ya nanti kalau misalnya nanti kalian ketemu soal sama ini, terus sudah diketahui R-nya, nanti tinggal masukin aja R-nya. Bisa R-nya 5, 6, 7 dan seterusnya, tinggal masukin aja nanti ya hasilnya bakal ketemu. Ini kita nemu suatu rumus gitu. Oke, maaf kalau soal ini aku agak belibet karena emang levelnya tuh lebih tinggi daripada soal-soal yang tadi itu. Karena di sini nggak ada angka sama sekali. Jadi kita harus bisa menganalisisnya ya. Oke, makasih udah nonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.